Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Karuna Honda TV ya. Hari ini saya berada di Taman Mayura teman-teman ya. Tentunya tidak lupa harus memakai masker ya. Seperti itu. Hari ini kita akan jalan-jalan dulu ya, ngevlog di Taman Mayura. Apa saja akan kita lakukan aktivitas pada hari ini, sore hari ini ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari Karuna Honda TV. Thank you teman-teman. Welcome my channel Karuna Honda TV. Jangan lupa subscribe and like and share. Halo smart people, apa kabar semua ya? Tepat di tanggal 18 Oktober 2020 saya sempatkan untuk bermain kemarin, untuk ngevlog di Taman Mayura teman-teman ya, persisnya di Cakranegara ya, sangat dekat dengan rumah soalnya ya. Jadi secara kebetulan saya langsung ingin membuat sejarah tentang Taman Mayura ya. Sejarah keberadaan Taman Mayura berhubungan erat dengan sejarah keberadaan masyarakat komunitas Bali di Lombok. Taman ini sudah ada sejak kerajaan Singasari atau Karangasem Sasak di Lombok pada awal abad ke-19. Ketika itu di Lombok masih terdapat kerajaan-kerajaan kecil seperti Mataram, Pagesangan, Pagutan, Sengkono, dan sebagainya teman-teman ya. Dalam perkembangan selanjutnya dari kerajaan-kerajaan kecil itu sampai dengan tahun 1838 tinggal dua kerajaan saja, yaitu Singasari dan Mataram. Kedua kerajaan ini terlibat dalam peperangan, di mana kerajaan Singasari mengalami kekalahan. Raja dan keluarganya melakukan tutupan di Suite. Hanya dua orang anak kecil keturunan kerajaan Singasari yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Karangasem, Bali. Kerajaan Mataram walaupun berada di pihak yang menang, namun rajanya meninggal dalam peperangan itu. Sebagai pewaris tahta kerajaan Mataram adalah anak Agung Gede Ngurah Karangasem, putra mahkota, dan adiknya yang bernama anak Agung Ngurah Ketut Karangasem. Dan pada tahun 1839 kerajaan Singasari berhasil dikalahkan oleh kerajaan Mataram. Pada pertengahan abad ke-19, putra mahkota kerajaan Mataram membangun puri di atas bekas puri kerajaan Karangasem Singasari yang hancur. Pembangunannya selesai pada tahun 1866. Puri itu diberi nama Singasari atau Karangasem dan kemudian diganti menjadi Cakranegara. Ketika terjadi perang melawan Belanda, ekspedisi Lombok pada tahun 1894 yang berakhir dengan kekalahan kerajaan Mataram, puri kerajaan hancur. Peristiwa penting yang terjadi pada waktu itu adalah ditemukannya keropak atau naskah lontar Desa Warnana atau yang kemudian terkenal dengan nama Negara Kertagama. Brandes mengungkapkan bahwa naskah ini sebagai salah satunya naskah yang berisi gambaran paling lengkap tentang Kerajaan Majapahit. Dan selanjutnya teman-teman semua, untuk nama Taman Mayura muncul pada masa pemerintahan anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Pada mulanya taman ini dikenal nama Taman Kelepuk. Nama ini diambil dari bunyi kelepuk-kelepuk, suara yang keluar akibat derasnya mata air yang ada di kolam ataupun telaga di taman yang sudah ada sekarang ya. Semula kawasan Taman Mayura adalah kawasan hutan yang banyak ularnya. Untuk itu diperlukannya sejenis unggas pemangsa ular sebagai predator, yakni burung merak. Pada masa pembangunan Taman Mayura, Taman Kelepuk digunakan sebagai tempat memelihara burung merak.
maka jadilah taman itu menjadi Taman Merak. Nama lain burung merak dalam bahasa Sanskerta adalah Mayura, dan sejak itu Taman Klepuk berganti nama menjadi Taman Mayura. Ini berdasarkan sumber dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Museum Nusa Tenggara Barat ya, di tahun 1998 ya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita melihat yaitu cagar budaya yang terdapat di situs Taman Mayura adalah sebuah balai kambang ya. Teman-teman bisa melihat di layar teman-teman ya. Balai kambang ini berada di tengah-tengah kolam Taman Mayura. Balai kambang atau disebut juga balai kencana yang pada saat menjelang perang melawan Belanda di tahun 1894 digunakan sebagai tempat menyimpan mesiu dan senjata. Selain itu, balai kambang pernah juga dipergunakan sebagai ruang sidang pengadilan. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu struktur cagar budaya di situs Taman Mayura adalah sebuah gapura yang menjadi akses keluar masuk balai kambang. Gapura ini merupakan struktur yang terbuat dari batu bata yang secara vertikal terbagi menjadi struktur kaki, badan, dan atap. Sedangkan dilihat dari sisi horizontal terbagi menjadi struktur pengawak gede dan kaping kiri kanan. Berdirinya gapura ini bersamaan dengan pembuatan balai kambang. Dan selanjutnya teman-teman ya, benda cagar budaya selanjutnya yaitu 3 pasang arca muslim. Ketiga pasang arca masing-masing ditempatkan pada bagian halaman balai kambang. Teman-teman bisa melihat di layar handphone teman-teman yang difungsikan sebagai penghias halaman. Posisi arca saling berhadapan satu sama lainnya. Masing-masing arca ditempatkan pada bagian timur, selatan, dan barat halaman balai kambang. Ciri-ciri ikonografi yang ditonjolkan arca ini memperlihatkan seorang tokoh muslim memakai pakaian adat Banjar. Informasi masyarakat yang diperoleh di lapangan menyebutkan bahwa arca ini dimaksudkan sebagai cerminan adanya rasa persatuan dan kesatuan dua unsur agama yang berbeda di Nusa Tenggara Barat sekitar abad ke-17. Dan selanjutnya teman-teman, 2 pasang meriam. 2 pasang meriam ini ditempatkan pada bagian halaman Taman Mayura yang saat sekarang difungsikan sebagai penghias halaman. Adapun masing-masing meriam ditempatkan di 1 pasang pada halaman pintu masuk bagian tengah dan 1 pasang pada bagian masuk menuju balai kambang. Bahan kedua pasang meriam ini memiliki perbedaan, di mana 1 pasang meriam terbuat dari bahan perunggu dan 1 pasang lagi terbuat dari bahan besi. Meriam yang ditempatkan pada bagian depan halaman pintu masuk balai kambang berukuran panjang 120 cm, diameter badan 16,5 cm, dan diameter ujung laras 12 cm. Sedangkan meriam yang ditempatkan pada bagian tengah taman berukuran panjang 130 cm, diameter badan 12 cm, dan diameter ujung laras 10 cm. Oke teman-teman semua, itu saja teman-teman, saya bercerita tentang sejarah sedikit untuk Taman Mayura. Jadi buat teman-teman semua yang ingin berkunjung ya ke Taman Mayura, dipersilakan. Perjalanan untuk mencapai Taman Mayura sekitar 15 menit dari kota Mataram. Rute yang dilewati yaitu melalui Mataram, kemudian ke Cakranegara hingga bertemu dengan objek taman wisata Taman Mayura. Dan teman-teman juga dapat menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum untuk dapat mengunjungi wisata sejarah yang kental dengan religiusitas ini. Ya oke teman-teman, terima kasih sudah nonton YouTube Karuna Honda TV. Thank you. Sampai jumpa lagi di informasi selanjutnya.